Gue cuma minta tolong kayak just minta maaf dan tarik kata-kata yang sebelumnya. Itu doang dan semua selesai. Dan Jimmy ini juga gue yakin selesai. Ya untuk yang Mnet kan gue udah minta Gak ada. maaf. Oh, yang lainnya belum. Oke. Kalau misalnya begini, menurut aku untuk Bang Husein ya, Bang Husein kan dari segi beda lah, maksudnya perspektifnya beda sama kita. Karena kan kalau kita di Twitter kita lebih banyak tahu bukti-bukti yang ada gitu. Menurut aku kasih kesempatan kita juga untuk menyampaikan keberatan-keberatan kita gitu loh. Jangan kayak langsung dirangkum satu gitu, ngerti nggak? Kan kita ngomong sekali, kita ngomong sama Ali juga baik-baik. Kalau misalnya dia juga baik-baik, dia bilang jangan motong dia, tapi dia motong orang, masalahnya itu loh. Dan sekarang gini, menurut aku nih, Ali sudah pernah minta maaf sebelumnya, betul? Ali sudah pernah minta maaf sebelumnya, tapi diulangin lagi. That's the thing yang people don't like gitu. You keep doing it, lu udah minta maaf, lu ulangin lagi, lu udah minta maaf, lu ulangin lagi. Akan begitu terus polanya mau sampai kapan? Nah, lu nggak suka kan orang-orang ini tuh terkontaminasi otaknya sama provokasi-provokasi yang dibikin gitu loh. Nah, gue tanggepin ya. Tunggu Ali, biarkan Steffi bicara dulu. Tunggu, jangan dipotong. Udah. Oh ya, silakan. Gue tanggepin. Lu tadi kayak nggak terima kan, gue udah salah, udah klarifikasi, minta maaf, lakukan lagi gitu. It's not only me, it's everyone. Semua kan. Nah, kayak gitulah musik Korea dalam Islam. Mereka udah menjelekkan Islam. Bagus, saya lihat sih. What's the Ya, gini, mereka udah menghina Islam. Enggak sekali dua kali, cuy. Gitu. Lu tahu enggak? Kalau kejadian itu enggak satu dua kali. Konteks dan twisting gak sih, guys? Twisting ya, word. Gitu, itu yang gua rasain gitu. Twisting word. Kevin, Bang Husein itu twisting nggak? Enggak. Kaget juga. Gini, Kaget juga kan lu, Sen. Itu yang gue rasain sebagai umat Muslim ketika Islam itu dipermainkan sama musik mereka gitu. Lu paham gak sih kayak I know, tapi jangan semuanya lah. Ya nih, kita potong sebentar. Ada Pak Wajdi Azim di sini. Halo. Oke, Assalamualaikum. Pak, Kak atau apa? Waalaikumsalam. Izin ya Kak, semuanya lanjut dulu, aku mau nyimak dulu ya. Oke, silakan. Oke, silakan dijawab. Tadi udah pertanyaannya udah jelas belum? Gimana? Maaf. Kesannya memang tidak serius sih, kayak lu remehin lagi. Kalau misalnya, gue sekali lagi gue tegasin ya, kalau misalnya memang di sini lu tetap menampik semua data-data dan fakta yang udah ada. Gue nggak menampik, Vin. Kan gue bilang tadi kalau misalnya mungkin iya benar ada beberapa komen gue yang memang menyindir gitu. Menampik menampik yang janji lu sama BB aja itu menampik. Sama yang pertanyaan gue tadi, coba dijawab. Lu nggak kasihan anak kecil, anak-anak gitu lihat konten lu yang laporan ke gua, komentar lu menyesatkan gitu nggak? Anak saudaranya itu laporan ke gua, aduh adik gua nonton videonya Ali sekarang ngakafir-kafirin orang. Gua habis nonton video Ali akhirnya ngedajal-dajalin orang. Banyak ya lu kasihan sama generasi muda yang begitu, Li. Itu nggak ada empati kah di dalam diri lu? Dari video lu yang seharusnya lu pikir lu think ulang. Sebenarnya lu gak pakai think sih, emang itu buat clickbait lu aja sih, gue ngerti. Cuma ya ada cara yang lebih halal sih menurut gue dibanding lu. Aku mau Kevin, maksudnya aku mau nanya ke si Ali loh, maksudnya dia nggak ada empati kah untuk anak kecil yang lihat konten-konten dia? Tergantung kontennya juga sih menurut gue. Kalau misalnya nanti ada konten yang kayak positif banget, gue pasti support gitu. Kalau misalnya kayak negatif ya gue mau gimana lagi gitu kan. Kalau misalnya bukan pertanyaan Ali, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan gue kan komentar lu provokasi. Lu nggak kasihan sama anak kecil yang nonton bisa lihat komentar lu, terus mereka jadi sesat paham gara-gara lu gitu. Lu nggak kasihan sama generasi muda, lu nggak kasihan sama anak-anak kecil. Yes or no question. Lu ngerti pertanyaan gue nggak? Kasihan atau enggak? Lu sebenarnya itu yes or no question saja. Ya udah, gue bener-bener kasihan juga, cuman ya gue akui tunggu dulu deh. Gue akui gue kasihan juga, cuman balasan dari orang-orang yang gimana ya, yang oknum K-popper itu juga nggak jauh beda gitu. Nggak ada hubungannya sama oknum K-popper ini. Gue nggak nanya, gue nggak bahas soal oknum K-popper. Ya udah, gue bilang tadi iya, gue berempati. Iya, gitu. Lu berempati, iya lu kasihan. Berarti lu mengakui kalau komentar lu yang provokasi itu salah dong ya? Ya beberapa sih, nggak semua. Iya, berarti salah dong. Iya. Oke. Iya salah. Kalau misalnya gue dibilang kayak gitu, beberapa iya. Akhirnya lu mengakui salah, tapi kenapa dari tadi? Tadi kan gue akui, Kevin.
bukan akuinya. Apologize is a simple thing. Iya tadi kan kok masalah apologize kan udah gue posting dari jam 2. Posting Lu jadi berarti minta maaf buat lo hanya sebuah konten dong. Itu semua kesalahan lu dengan unsur mungkin ada fitnahan, ujaran kebencian, nistain agama orang lain, nistain Tuhan brewok lah, terus abis itu segala macam. Itu cukup diselesaikan dengan video 1 menit yang bilang minta maaf. Dengan kita nggak tahu true intention lu itu emang belum beneran truly minta maaf, atau lu minta maaf takut karena makin dihujat lagi atau gimana, apa lu segala macam tuh. Habis itu diulangin lagi. Ini nggak sekali 2 kali, Ali. Di jimit pertama lu melakukan hal yang sama. Kita jimit 2 jam. Di menit 1 jam 57, di situ lu baru minta maaf. 1 jam 57. Gue masih tahu tuh di menit segitu kalau nggak salah. Dan waktu itu minta maaf terus ini diulangin lagi. Setelah minta maaf itu lu ngomong ke gue langsung. Jimit kedua abis itu gue langsung, Vin, gue kayaknya harus perbaiki konten gue harus jadi pribadi yang lebih baik lagi. Gue pakai kata ini sudah terlalu panas. Ayo calm down lagi. Oke. Kita kasih Ali kesempatan berbicara. Oke. Terus lu bilang gue akan berubah deh, Vin. Ya kayaknya ini agak ini juga buat gue salah banget segala macam. Nanti kedepannya gue nggak gini lagi deh, dikerjain lagi. Lu juga bilang di DM gue, lu tahu gue kecewa sama lu kan? Lu juga bilang. Maksudnya gue tuh waktu gue leave group gitu, soalnya kan itu kan gue bilang kayak gini kalau gue tahu mungkin lu kecewa gara-gara gue leave group tanpa izin lu gitu. Ya kan? Gue terima aja lah, terserah deh apa yang lo mau ngomongin saat sekarang. Jadi kayak jadi mungkin Ustadz Wajdi Azim mau ngomong kayaknya dari tadi udah menyimak terus. Iya boleh. Silahkan kita kasih waktu. Aku udah capek jujur karena abis ini kita langsung soal the proof and evidence. Mungkin kita langsung ke jalur hukum aja, Be. Bentuk ajaran Ali ini yang gue kurang sukai. Dampaknya itu nyata banget di followers atau pendukungnya. Jadi banyak banget yang ngatain gue dajjal, bahkan ada yang ngatain gue ateis. Tadi ada yang ngedit Alinya ketawa lagi, nggak sopan banget. Ali tolong di mute ya, jangan ngomong. Lu enggak, maksudnya lu bisa jelas-jelasin itu benar-benar followers gue atau enggak, jangan fitnah be gitu, jangan. Pendukung lu, dia di captionnya tulis saya mendukung. Ada videonya dia bikin video ngebela bener-bener ngomong kayak saya dari jam 4 sore mendukung ngecari video Bang Ali Hamzah gini, trending di Twitter kemarin. Ada di Twitter. Di mute dulu Ali. Saya lagi jelasin ini ceritanya. Jadi ketika saya menjelaskan Ali, karena perspektif jadi saya juga mendapatkan insight dari Ali sendiri bahwa dia menjual konten-konten provokatif biar views-nya rame. Ya, itu ada saya juga punya bukti rekamannya. Dia sih bilangnya dia bohong, cuma saya ya udahlah, itu kan berarti dia memfitnah dirinya sendiri lah istilahnya. Ketika saya menceritakan masalah, jadi saya kan membeberkan pemikiran dia karena saya takut anak-anak itu pemikirannya jadi ikut-ikutan dia kan. Cuma saat itu saya hanya di komen aja, komennya pun dihapus sama dia. Lalu dia marah sama saya karena saya membeberkan itu, karena saya kata ya oke, saya munafik karena saya cepu. Betul tidak? Saya menyebarkan hal yang seharusnya rahasia atau curhatan dia. Tapi notabene-nya kalau ada yang curhat sama saya korupsi, ada yang curhat sama saya maling, ada yang curhat sama saya curhat-curhatan rumah orang, ya kalau memang merugikan orang lain, saya nggak boleh diam. Seperti kata Hussein, kalau misalnya ada tindak kejahatan dan kita diam, berarti sama saja kita membuat tindakan jahat yang baru, ya kan? Lalu ketika saya mengatakan, jadi kayak saya ada mengeluarkan kata kayak ini udah keterlaluan, saya bilang. Ini sampah, Ali, sampah, saya bilang. Karena saya nggak tahan kan. Lalu saya bilang dari perspektif kalau dari Anda perspektif Islam ini, saya nggak akan pernah mualaf, saya bilang. Di sana ada chat saya bahkan bawa nama teman-teman saya nih. Saya selama ini bertukar pikiran dengan teman-teman yang umat Muslim seperti Kevin dan Hussein dan kawan. Saya sangat menghargai Islam, tapi kalau dari mata Anda, saya tidak akan pernah menjadi mualaf. Ya, dari mata Ali, ya itu ya. Lalu apa yang Ali sebutkan kepada saya adalah Nabi Isa, kalau lu jadi mualaf B, Nabi Isa bakal menganggap lu beban. Kembali, katanya saya beban Nabi Isa.
Gue Tunggu. gak usah mending lu gak usah masuk Islam. Kalau lu masuk Islam lu jadi beban Nabi Isa, gue bilang kayak gitu. Sama aja. Iya, gue. Cinta gue yang mau masuk nanti kasih ya masuk ya Chris. Oke. Aku tuh Bang, ini mau izin ya Bang Ali Hamzah. Mungkin Bang Ali Hamzah lebih senior daripada aku barangkali. Cuman aku ingin menyampaikan aja mungkin barangkali pengalaman aku aja. Ya. Aku melihat adik-adik kita yang mungkin masih suka dengan musik K-pop barangkali atau mungkin masih mengidolakan orang-orang Korea. Aku memandang mereka tuh adik-adik kita Bang. Ya, mbak-mbak kita yang seharusnya kita selamatkan dengan Islam. Kalau seandainya kita saja tidak bisa menjadi brand ambasador yang baik dari Islam, ya bagaimana mungkin adik-adik kita tuh bisa menjadi wasilah hidayah dari lisan kita. Itu aja sih ini. Jadi mungkin kalau sekelasnya Bang Ali Hamzah, ya saran aku mungkin ada yang namanya istilah uslub ya, bagaimana cara kita menyampaikan wasilah hidayah itu mungkin perlu diasah lagi lah, mungkin kita perlu diskusi lagi ya kan, bareng Husein atau bareng siapa gitu, supaya kita nggak keblinger Bang, karena kita ini kan sebagai apa gitu, orang-orang yang mengenal kita tuh sebagai apa, personal branding kita tuh lah orang-orang yang menyampaikan risalah Islam. Kalau seandainya kita nggak bisa menjadi personal branding yang baik, menjadi brand ambassador yang baik, ya gimana ceritanya Bang, orang-orang gitu Bang. Ya kira-kira gitu aja Kak, aku nggak mau bicara banyak dulu, aku lagi nikmatin soalnya, lagi mau denger. Hah? Oke, Cinta Kuya tuh dia mau ngomong katanya gue kasih. Halo. Halo. Hai, di sini gue istilahnya gue tuh jadi K-popers itu karena gue itu emang penikmat musiknya, musik yang emang bener-bener yang bikin gue happy lagi. Jujur, dengan gue dengar K-pop itu, mental gue jadi lebih baik. Oke, sisi di situ udah selesai. Jadi di sini gue mau meluruskan aja kalau yang salah itu adalah Mnet. Mnet itu apa? Mnet itu adalah acara televisi, ya kan? Nah, gimana itu nggak ada kaitan sama K-popers ataupun K-pop? Nah, biar bisa tahu itu masalah Mnet itu, dia bikin azan itu tuh, ya itu karena K-popnya juga. Kita sebagai orang Muslim juga emang nggak suka sama Mnet. Aku juga jujur, aku juga nggak suka sama caranya si Mnet itu. Emang udah dari awal emang Mnet tuh selalu kayak begitu, membuat masalah. Nah di sini gue mau bilang lagi nih, kalau yang salah itu adalah Mnet, bukan K-pop ataupun artisnya. Karena setahu aku ya, artis-artis K-pop itu tuh sama aja kayak artis di Indonesia, di mana mereka semua dipaksakan melakukan hal yang mereka aja nggak tahu. Dan untuk lagu yang Mnet itu tuh adalah untuk acara, dan mereka artis-artis K-pop itu tuh juga nggak tahu akan ada lagu azan itu loh, karena itu pasti diedit sama orang Mnet, bukan orang K-pop, bukan orang artisnya atau K-popers yang salah. Justru yang harus berterima kasih itu adalah orang-orang yang tahu kalau masalah ini nih ya masalah yang Mnet gitu loh. Maksudnya orang tuh jadi sadar, oh Mnet tuh yang salah. Karena apa? Dampaknya bikin banyak orang-orang dan istilahnya tuh anak kecil yang jadi overhate sama K-pop. Dan apalagi K-pop itu tuh adalah istilahnya K-pop itu tuh hobi orang gitu loh. Hobi orang. Jangan mengkritik hobi orang. Maksudnya ya kalau misalkan hobi itu adalah baik dan masih bisa masih bisa dibatasin, ya why not gitu loh. Ya setiap orang kan beda-beda ya hobinya. Dan sekali lagi ya, yang salah itu adalah Mnet, bukan K-pop. Harusnya berterima kasih sama K-popers karena dengan ini nih jadi pada tahu yang salah itu adalah Mnet-nya, bukan K-popers atau K-pop. Itu aja sih. Dan juga kalau dari yang saya lihat dari TikTok-TikToknya Mas Hamzah, tolong Mas, tolong sekali jangan memutar balik fakta. Terus coba diulik-ulik lagi masalah-masalahnya. Mungkin dengan download Twitter itu tuh gampang Kak, gampang banget. Dan Ali udah tahu kayak dia punya Twitter deh. Dan ini loh, coba cari dulu fakta-faktanya, masalahnya yang mana sih, coba diterapin dulu masalahnya, jangan langsung mengumbar-ubar kebencian bahwa K-pop, jangan kayak gitu, please, saya mohon, karena dampaknya juga ke anak K-pop gitu. Anak saya pendengar musik aja kayak malah jadiin kayak salah gitu loh, dan malah jadi buruk gitu, orang-orang ngeliatnya tuh, K-popers parah banget sih, malah jadi kayak gitu. Tolong mohon sekali
saya berpendapat saja bahwa lebih baik ke depannya cari informasi dahulu yang lebih komplit, yang lebih betul, dan juga coba berikutnya nanti untuk Mas Hamzah berikutnya bikin konten yang bisa mengedukasi, yang benar-benar mengedukasi, tapi harus cari dulu fakta-faktanya dan ulik-ulik lagi itu sih. Dan saya mohon untuk Mas Hamzah lebih baik minta maaf dan mengakui kesalahan. Oke, sebelumnya aku cuma bilang aku nggak pakai Twitter. Dah. Kemudian aku cuma bilang aku mau minta maaf secara pribadi. Gue lebih demen kalau misalnya kayak gini, diskusi gini kan, dan lu juga ngasih taunya kayak enak gitu, bukan kayak menghujat balik gue gitu. Kemarin tuh semenjak kasus itu di komentar di DM gue tuh gue diserang kata-kata apa juga, bahkan di report kan. Jadi gue kayak emosi duluan. Nah sekarang gue karena kita udah mendingan gitu kan, kita ini kan udah bawaannya udah enak gitu kan. Tadi kan udah enak gitu kan. Aku cuma bilang dari hati aku yang paling dalam, aku mau bilang minta maaf kalau misalnya ada di dalam konten aku, baik itu video ataupun komentar yang mungkin menyindir K-popers. Aku mau minta maaf sedalam-dalamnya, dan juga aku cuma mau menegaskan kalau misalnya berita yang aku up itu bukan dari K-popers. Jadi aku sama sekali nggak tahu gitu. Jadi istilahnya kayak di sini kan orang mengiranya download ke Twitter. Aku nggak pakai Twitter gitu. Aku tahunya itu dari berita yang FYP orang Malaysia gitu kan. Jadi mungkin di sini salah pahamnya antara gue sama K-popers, makanya kayak kalian nyuruh gue download Twitter gitu kan. Sementara gue nggak tahu kalau misalnya kalian naikin tagar ini di sana gitu. Gue nggak tahu. Nah, lanjut. Nah, di situ mungkin salah pahamnya antara gue sama K-popers gitu. Dan K-popers ini nyerang gue, makanya download Twitter. Gue nggak pakai Twitter, cuy, gitu. Dan gue tahu berita ini nggak dari K-popers gitu. Nah, gue tahu dari FYP orang Malaysia gitu kan. Pertama kan dari Malaysia gitu. Gue bahas tuh. Gue nggak pakai Twitter. Nah, kalian tuh menyerang gue seolah-olah tuh kayak mas, gue nggak tahu kok trending ini udah dinaikkan K-popers gitu. Jadi kayak istilahnya ya lu sama aja kayak nyerang gue untuk hal yang nggak gue ketahuin gitu. Nah di situ dia mungkin salah pahamnya. Sebenarnya gue udah buat video ini untuk di YouTube channel gitu, cuman gue tunda-tunda untuk apanya karena mungkin masih ada butuh analisis lagi. Nah itu gue minta maaf kan, menurut Cikan ya, yang paling besar itu dampak negatif yang gue buat itu di komen atau di konten gitu, di komen atau video gitu. Izin ngomong ya, mungkin dua-duanya ya, karena dengan dari konten banyak orang yang jadi keikut-ikutan. Oke, sebelumnya aku cuma bilang aku nggak pakai Twitter. Dah. Kemudian aku cuma bilang aku mau minta maaf secara pribadi. Gue lebih demen kalau misalnya kayak gini, diskusi gini kan, dan lu juga ngasih taunya kayak enak gitu, bukan kayak menghujat balik gue gitu. Kemarin tuh semenjak kasus itu di komentar di DM gue tuh gue diserang kata-kata apa juga, bahkan di report kan. Jadi gue kayak emosi duluan. Nah sekarang gue karena kita udah mendingan gitu kan, kita ini kan udah bawaannya udah enak gitu kan. Tadi kan udah enak gitu kan. Aku cuma bilang dari hati aku yang paling dalam, aku mau bilang minta maaf kalau misalnya ada di dalam konten aku, baik itu video ataupun komentar yang mungkin menyindir K-popers. Aku mau minta maaf sedalam-dalamnya, dan juga aku cuma mau menegaskan kalau misalnya berita yang aku up itu bukan dari K-popers. Jadi aku sama sekali nggak tahu gitu. Jadi istilahnya kayak di sini kan orang mengiranya download ke Twitter. Aku nggak pakai Twitter gitu. Aku tahunya itu dari berita yang FYP orang Malaysia gitu kan. Jadi mungkin di sini salah pahamnya antara gue sama K-popers, makanya kayak kalian nyuruh gue download Twitter gitu kan. Sementara gue nggak tahu kalau misalnya kalian naikin tagar ini di sana gitu. Gue nggak tahu. Nah, lanjut.
Nah, di situ mungkin salah pahamnya antara gue sama K-popers gitu. Dan K-popers ini nyerang gue, makanya download Twitter. Makanya download Twitter. Gue nggak pakai Twitter, cuy, gitu. Dan gue tahu berita ini nggak dari K-popers gitu. Nah, gue tahu dari EPP orang Malaysia gitu kan. Pertama kan dari Malaysia gitu. Gue bahas tuh. Gue nggak pakai Twitter. Nah, kalian tuh menyerang gue seolah-olah tuh kayak mas, gue nggak tahu kok trending ini udah dinaikkan K-popers gitu. Jadi kayak istilahnya ya lu sama aja kayak nyerang gue untuk hal yang nggak gue ketahuin gitu. Nah di situ dia mungkin salah pahamnya. Sebenarnya gue udah buat video ini untuk di YouTube channel gitu, cuman gue tunda-tunda untuk apanya karena mungkin masih ada butuh apa ya, butuh analisis lagi. Nah itu gue minta maaf kan, menurut Cika nih ya, yang paling besar itu dampak negatif yang gue buat itu di komen atau di konten gitu, di komen atau video gitu. Izin ngomong ya, mungkin dua-duanya ya, karena dengan dari konten banyak orang yang jadi keikut. Sebenarnya gue udah buat video ini untuk di YouTube channel gitu, cuman gue tunda-tunda untuk apanya karena mungkin masih ada butuh apa ya, butuh analisis lagi. Nah itu gue minta maaf kan, menurut Cika nih ya, yang paling besar itu dampak negatif yang gue buat itu di komen atau di konten gitu, di komen atau video gitu. Izin ngomong ya, mungkin dua-duanya ya, karena dengan dari konten banyak orang yang jadi keikut-ikutan gitu loh Kak. Maksudnya jadi lebih kayak jadi nggak cari-cari dulu masalah awalnya, nggak cari faktanya dan nggak cari informasi yang lebih tepat. Dan kedua itu adalah komentar. Ada salah satu orang di TikTok yang bernama Jia, itu benar-benar diserang banget sama supporternya Mas Hamzah karena dia ngomong sesuatu dan Mas Hamzah ngomongnya salah besar di situ komentarnya. Dan menurut saya Mas Hamzah juga nggak berpikir dahulu sebelum mengirimkan itu, karena menurut saya sendiri sebagai saya juga punya mental illness, dan itu bener-bener nggak bisa disepelein aja. Mental tuh nggak bisa disepelein, dan itu tuh sangat berat untuk para survivor. Jadi boleh tolong koreksi dengan yang Jia itu? Boleh sekalian aku tambahin ya. Jadi yang Jia itu di video yang berbeda gitu kan. Yang Mnet beda, yang Jia beda. Nah, yang Mnet ini mungkin tunggu gue nanya dulu sama Cika. Respon pertama kali lu pada saat lu tahu agama lu dihina, gimana? Kayak apakah lu berapi-api, apakah lu kayak emosi banget atau gimana gitu? Maaf, pertama aku namanya Cinta. Oh iya. Kedua, maaf ya. Pasti, ya nggak apa-apa. Tapi yang kedua pasti saya juga sebagai umat Muslim emang nggak terima banget. Saya juga sendiri di Twitter emang ngebahas-bahas. Tapi di sini kita sedang membahas permasalahan Mnet dan K-popper. Terima kasih. Nah gitu juga kayak aku gitu. Mungkin ini emosi aku yang kurang terkontrol gitu. Aku dengar berita itu, gue kayak buatnya tuh kayak sambil meledak-meledak, terlalu semangat gitu, kayak terlalu wah kali gitu kan. Soalnya gue juga nggak terima gitu kan kalau misalnya. Tapi gue nggak tahu kalau misalnya tuh kayak misalnya trending ini udah diangkat sama K-popers gitu. Jadi gue seolah-olah kayak gimana ya, mereka tuh ngiranya gue melakukan something tapi lu kok nggak tahu gitu. Di sini salah pahamnya gitu mungkin ya. Oke.